ini dan kami dapat melihat pengharapan iman di dalam Kristus dan terutama kemuliaan Allah yang dipancarkan melalui setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Minggu lalu Pak Jeko sudah membahas mengenai kemandulan Ribka sehingga kita tidak akan fokus di sana. Namun kita baca teks ini lagi, Kejadian 25 ayat 19 sampai 26 secara bergantian, saya ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat-ayat yang genap. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Kemudian kita baca kitab Roma pasal 9 ayat 10 sampai dan ayat 16. Kita baca bergantian, saya ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 16. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep mengenai predestinasi kita tidak akan mengulangnya karena kita sudah sempat membahasnya cukup panjang lebar di dalam Ordo Salutis. Namun saya mau ajak kita lihat bagaimana konsep itu hadir di tengah-tengah kehidupan daripada Ribka. Kita tahu mengenai pergumulan Ribka yang menanti seorang anak dan itu ada sekitar 20 tahun masa penantian barulah dia memperolehnya. Saya mau ajak kita lihat mengenai 2 poin saja. Yang pertama adalah keagungan Allah dalam proses pembuahan. Keagungan Allah dalam proses pembuahan. Dan yang kedua adalah keagungan predestinasi dalam setiap proses pembuahan. Kita mulai daripada konsep yang pertama. Keagungan Allah dalam setiap proses pembuahan. Di dalam kehidupan setiap manusia, kita semua tahu mengenai apa itu mandat budaya, perintah Allah untuk kemudian kita beranak cucu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah perintah itu adalah perintah yang datang daripada Sang Pencipta kepada ciptaan dan itu pasti terjadi. Persoalannya adalah setelah manusia jatuh dalam dosa, kondisi itu tidak seideal apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bahkan orang yang percaya pun, pada minggu yang lalu pasti Pak Jeko sudah singgung, orang yang percaya pun ada dalam posisi tidak ideal, yaitu mandul. Tetapi walaupun demikian, prinsip itu adalah prinsip yang tidak gagal oleh karena ada orang percaya yang mandul atau orang tidak percaya yang mandul. Prinsipnya adalah bahwa keturunan itu harus ada, pelipat gandaan manusia itu harus ada. Karena itu kehendak Allah. Dan kerajaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia ini dengan pelipat gandaan manusia. Dan terutama adalah gambar rupa Allah orang-orang yang percaya. Nah, dalam konteks inilah saudara dan saya bisa melihat mengenai keagungan Allah dalam setiap proses pembuahan.
Di dalam Alkitab pembuahan adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tidak pernah ada pembuahan yang terjadi di luar daripada hak prerogatifnya Tuhan. Bahkan itu adalah urusan bayi tabung sekalipun. Mau pertemuan itu ovum dan sperma di dalam tabung dan seterusnya, dokter akan mengakui satu hal. Masalah pembelahan itu tidak ada yang bisa handle. Tidak ada manusia yang bisa kerjakan itu. Kecuali siapa? Kecuali Tuhan. Yang berarti bahwa para medis sendiri mengakui bahwa urusan pembuahan bukan saja pertemuan antara sperma dan ovum, tetapi kehidupan yang baru di dalam rahim itu adalah hasil daripada pekerjaan Allah. Dan itu adalah hak prerogatif Allah yang sampai hari ini cloning, bayi tabung, macam-macam, seluruh teknologi biologi dan juga teknologi medis tidak bisa. Tidak bisa untuk kemudian menghasilkan itu kecuali Tuhan. Hidup dan kematian ada dalam tangan Tuhan. Nah, di dalam konteks ini saudara dan saya bisa melihat mengenai keagungan Tuhan. Jika kita sebagai seorang ibu masih punya kesempatan oleh Tuhan mengandung. Sebenarnya kita sedang menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Bukan saja perbuatan Tuhan di dalam aspek karya keselamatan dia, tetapi juga di dalam aspek anugerah umum. Di mana saudara dan saya perhatikan, Allah itu bahkan desain di dalam pembuahan itu satu sperma satu ovum. Dan kemudian satu sperma satu ovum ini kemudian menghasilkan anak, entah itu anak kembar, entah itu anak tunggal, tetapi dari satu sperma dan satu ovum saja. Dan perhatikanlah bahwa kenapa harus satu sperma dan satu ovum saja. Kalau kita semua pernah lihat video tentang bagaimana sperma itu berjuang untuk bertemu dengan ovum. Dan yang tembus sampai kepada ovum itu cuma satu sperma. Kenapa cuma satu? Kenapa nggak banyak aja sperma yang bertemu dengan ovum itu? Tapi begitu satu sperma itu ketemu, sudah jadi sperma lain datang tidak bisa lagi. Itu menegaskan satu konsep monogami. Di dalam pembuahan bahkan Allah desain satu sperma satu ovum ketemu dan sperma lain kalau sudah ovum itu dibuai tidak boleh lagi masuk atau mengganggu. Kenapa? Karena masalah konsep monogami. Allah itu menciptakan manusia, mendesain pernikahan laki-laki dan perempuan yang dikuduskan. Dan bahkan ketika mereka diberikan keturunan, mereka memiliki keturunan dari pernikahan yang monogami. Dan para patriark yang menjadi contoh pernikahan monogami itu sampai mati itu Ishak dan Ribka. Abraham gagal. Yakub gagal. Tapi Ishak urusan monogami dia setia sama istrinya. Dari awal sampai dengan dia mati. Cuman satu istri, gak ada gundik. Gak ada selir sama sekali. Dan ini adalah seorang yang benar-benar mengasihi sang istri. Kemarin pasti saudara juga sudah lihat bagaimana dia mendoakan sang istri. Tapi yang saya mau tekankan adalah pernikahan monogami itu bahkan nampak di dalam proses pembuahan yang bersifat monogami itu. Dan kalau kita memperhatikan lebih lanjut di dalam perkembangan anak dalam kandungan. Ini saya sedang berbicara mengenai keagungan Allah dalam setiap proses pembuahan. Kalau tadi kita melihat keagungan Allah bahkan di dalam pertemuan ovum dan sperma satu ovum menggambarkan monogami. Perkembangan anak dalam kandungan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca sebentar. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ini kalau saudara bandingkan seperti kita itu disorot pakai dimensi 4 dimensi begitu kan ya. Pakai video 4 dimensi yang bisa lihat sampai ke tulang-tulang dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam teks ini, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam. Ini istilah-istilah yang seringkali familiar di dalam medis. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Perhatikan di situ, selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk.
Yang berarti di dalam Allah mendesain kita dan menaruh kita dalam rahim sang ibu. Sebelum saudara dan saya itu menjadi bakal anak, Allah sudah mencatat, Allah sudah mendesain satu kehidupan bagi kita. Yang kita sebut sebagai ketetapan kekal Allah sebelum segala sesuatu ada. Seperti kalimat daripada Mazmur, sebelum aku ada Tuhan, kitabmu itu sudah menulis tentang kehidupanku. Yang berarti bahwa tidak ada satu manusia pun yang luput daripada ketetapan kekal Allah. Dan bahkan di situ dikatakan ketika aku bakal anak, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu unformed substance. Atau kita sebut sebagai zygote, embryonic state. Tetapi di dalam konteks ini Alkitab sudah mengatakan bahwa zygote itu disebut sebagai aku, manusia. Manusia yang utuh di hadapan Tuhan. Tidak kurang seperti manusia kita ada. Yang sudah dewasa, sudah lahir, sudah besar. Sama. Walaupun kalau kita perhatikan misalnya di dalam konteks kemarin dalam percakapan kami tentang bayi tabung waktu kami mau pergi ke Jakarta. Saya sempat berdiskusi dengan salah seorang sebelum kemarin itu saya sempat berdiskusi dengan salah seorang petugas daripada teknologi medis yang kita terkenal di sini ya di Indonesia ya. Tapi saya nggak perlu sebut teknologi medis itu di rumah sakit mana. Tapi dia bilang begini, saya Kristen, saya Reform. Tapi saya tidak percaya bahwa zygote itu sebagai manusia. Karena itu ketika terjadi pembentukan pertemuan sel sperma dan ovum itu terjadi kemudian di freeze atau ditaruh di didinginkan atau dibekukan itu ada kurun waktu expired yang kemudian setelah itu mereka habisi. Mereka habisi. Terus saya tanya, kok tega kamu habisi? Tahu nggak anak itu adalah manusia. Sama dengan yang dimasukkan di dalam rahim itu. Ketika dibekukan engkau sedang menahan pertumbuhan dia. Yang seharusnya dia seumur dengan yang sudah dimasukkan dalam rahim. Tetapi kok tega sekali ada masa expirednya dan kemudian dihabisi begitu saja. Bukankah itu adalah bagian daripada pembunuhan? Waktu berdiskusi dengan petugas ini yang adalah orang Kristen dan Reform itu. Lalu dia bilang gini, Bu mulai saat ini saya mengerti apa artinya manusia. Dan mulai saat itu juga dia begitu gelisah ketika menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan oleh rumah sakit bersangkutan yang teknologi medisnya seringkali kita pakai. Saudara dan saya perhatikan bahwa keagungan Allah itu ketika dia membentuk, bahkan ketika bakal anak itu ada, embrio itu ada, dengan segala bentuk awal daripada tubuhnya itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Maka Mazmur mengatakan bahwa kejadianku adalah ajaib adanya. Apalagi ditambah dengan seluruh jalan hidupku sebelum aku dilahirkan telah ditetapkan oleh Allah. Mari kita lihat lagi di dalam konteks Lukas pasal 1 ayat 41 dan 44. Lukas 1 ayat 41 dan ayat yang ke-44. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Anak ya, ini adalah anak yang belum dilahirkan tetapi tentu lebih besar daripada anak yang tadi kita sebut sebagai zygote tadi. Sudah bertumbuh di dalam rahim. Nah lonjakan, pergerakan daripada sang anak itu bukan sekedar lonjakan biasa, tetapi Alkitab memberikan indikasi kepada kita bahwa lonjakan itu adalah lonjakan kegirangan, sukacita oleh karena dia berjumpa dengan sang Mesias itu. Dengan kata lain Mazmur ditegaskan di dalam konteks daripada kehamilan Elisabet. Mazmur mengatakan bahwa anak itu bukan saja bakal anak itu dibentuk oleh Tuhan, tetapi jalan hidup anak itu ditentukan. Dari dalam rahim, Yohanes Pembaptis sudah melayani Tuhan. Bersyukur, memuji Allah, menyembah Allah dari dalam rahim. Betapa agungnya sekali lagi kita sebagai ibu-ibu. Karena ternyata karunia itu tidak diberikan kepada sang papa. Tapi karunia itu diberikan kepada seorang ibu. Walaupun waktu saya sempat membaca mengenai transgender, karena waktu saya baca ini saya coba membandingkan orang-orang yang ekstrim transgender,
itu kan sampai urusan mereka itu mengangkat rahim ya. Membuang rahim supaya mereka tidak teridentifikasi sebagai perempuan. Tapi tetap saja ada bagian metabolisme tubuh daripada perempuan itu yang mereka tidak bisa sangkali begitu. Tapi lepas daripada itu semua, kita sebagai perempuan betapa ajaibnya Tuhan memakai kita. Siapa kita sebenarnya? Nanti pada waktu yang berikut kita akan bicara mengenai Hawa, ibu daripada yang hidup. Perempuan pernah jatuh dalam dosa. Tapi Alkitab bilang, Allah menyelamatkan dia melalui proses kelahiran. Itu kan bukan berarti bahwa kita melahirkan maka kita selamat, bukan. Tetapi Allah memberikan kepada kita penebusan melalui Kristus yang datang, yang lahir daripada rahim perempuan. Sehingga dalam konteks ini saudara, saya melihat keagungan Tuhan begitu ajaib yang memakai sekali lagi perempuan, rahim perempuan, di dalamnya Allah membuat satu karya yang begitu dahsyat, membentuk anak-anak. Sehingga anak-anak tidak boleh dipandang rendah. Tidak boleh dianggap sepele, seolah-olah kita lebih memprioritaskan karir kita, kerja kita, pelayanan kita, tapi anak kita terbengkalai. Anak itu adalah sesuatu yang didesain Tuhan, di-create oleh Tuhan sendiri. Maka itu menjadi objek yang merupakan perhatian khusus kita. Nah, proses pembuahan sekali lagi menyaksikan karya Allah yang ajaib. Bahkan kedaulatan Allah, pemeliharaan Allah atas hidup manusia, semua itu terjalin begitu indah. Sekali lagi mulai daripada proses kehamilan. Kedua, sekarang kita belajar mengenai keagungan Tuhan di dalam predestinasi. Kalau tadi saudara saya melihat secara umum keagungan Tuhan di dalam proses pembuahan. Begitu indahnya tangan Tuhan merajut, menenun, dan membuat kita di dalam rahim seorang ibu. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan karyanya yang agung dalam predestinasi. Kita lihat hal yang pertama, Kejadian 25 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan anak-anaknya bertolak-tolakan. Pergumulan kemandulan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan dengan membuka rahim daripada Ribka dan mengaruniakan anak kepada Ribka. Tetapi kehadiran anak melalui proses kehamilan tidak kemudian membuang atau meniadakan pergumulan. Sebaliknya itu adalah permulaan daripada pergumulan. Bukan saja kemandulan adalah pergumulan. Tetapi kehamilan itu saja sudah juga merupakan bagian daripada pergumulan. Bahkan bagi saya permulaanlah pergumulannya ada di sana. Permusuhan antar janin, anak kembar dalam kandungan. Ini aspek yang pertama. Apa maksudnya permusuhan? Apa maksudnya bertolak-tolakan? Saudara dan saya belajar mengenai kata bahasa Ibrani. Kata bertolak-tolakan itu ratsats. Ini dalam bahasa Ibraninya. Yang berarti saling berebut, saling menindas, saling menghancurkan, dan saling merendahkan. Jadi itu bukan sekedar tolak-tolakan seperti gerakan bayi umumnya. Bukan. Tetapi kata Ibrani ini berarti bahwa kedua anak itu saling berebut. Berebut apa? Mereka berdua belum tahu mana yang baik dan mana yang jahat, kan? Mereka saling berebut apa di dalam rahim? Yang kedua, mereka saling menindas, yang berarti ada yang disebut sebagai tuan dan ada yang disebut sebagai hamba. Saling menindas satu dengan yang lain. Saling menghancurkan, menindas berarti ingin yang satu hancur. Ingin yang satu itu tidak boleh melebihi yang lain. Lalu saling merendahkan. Tidak ada penghargaan satu terhadap yang lain. Kalau kita memperhatikan hal ini, maka di dalam rahim daripada Ribka bukan saja kejadian yang ajaib yang telah Tuhan Allah kerjakan dalam kehidupannya, tetapi juga ini berbicara mengenai rancangan kekal Tuhan di dalam kehidupan daripada anak bersangkutan. Permusuhan. Dan permusuhan ini sudah ditetapkan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 antara keturunan
ular, yakni mereka yang tidak percaya, dan keturunan perempuan. Yakni mereka yang percaya. Permusuhan itu bukan sesuatu yang sekali lagi asing, tetapi sesuatu yang sudah terjadi pasca kejatuhan dalam dosa, dan itu ketetapan Allah. Persoalannya adalah yang mengandung ini adalah Ribka, orang yang telah ditetapkan Allah untuk diselamatkan. Tetapi permusuhan itu ada di dalam rahimnya. Rahimnya menjadi ladang perang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, John Calvin itu mengatakan begini. Kedua anak ini adalah anak yang saling bermusuhan dan saling perang. Saling perang. Jadi ini bukan sekedar hanya bertolak-tolakan, tapi ini perang habis-habisan. Dan jika demikian, maka saudara dan saya mengaminkan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Aku dikandung di dalam keberdosaan. Dan ini fakta daripada kondisi manusia yang ada di dalam natur dosa. Natur dosa telah membelenggu baik itu Yakub, baik itu juga Esau. Keduanya adalah orang berdosa. Tetapi di saat yang sama permusuhan ini adalah permusuhan yang mengimplikasikan adanya keturunan. Dua macam keturunan atau dua macam kelompok manusia yang secara iman itu memang berbeda. Secara iman tidak bisa disatukan. Tidak bisa kemudian disandingkan bersama-sama. Maka kita melihat ini sebagai apa yang kita sebut sebagai predestinasi. Predestinasi. Permusuhan, perang yang mengimplikasikan atau memberikan kepada kita indikasi yang kuat. Dari sejak mulanya Allah memang menetapkan permusuhan harus terjadi. Allah menetapkan Esau dan Yakub sebagai anak kembar yang saling perang di dalam rahim sang ibu. Dan ini menunjukkan kepada dua kelompok manusia yang sekali lagi adalah kelompok orang percaya dan orang tidak percaya yang tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin digandeng bersama. Hidup bersama-sama dalam arti satu persekutuan di dalam iman itu impossible. Jadi kalau kita memperhatikan hal ini maka ini yang menjadi ratapan daripada Ribka. Yang menjadi pergumulan daripada Ribka. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22b, kita lihat sebentar kitab Kejadian 25 ayat 22b. Ada ratapan Ribka di sana. Di situ dikatakan, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Jika demikian halnya mengapa aku hidup? Calvin bilang begini, John Calvin. Ketika Ribka mengatakan kalimat itu, Ribka sesungguhnya sadar bahwa ada permusuhan yang bukan disebabkan oleh faktor natural atau alamiah. Ribka itu memiliki kepekaan yang sedemikian. Sehingga dia meratap, dia menangis. Jika demikian halnya mengapa aku hidup. Ini bukan tangisan untuk bunuh diri, bukan. Tapi ini adalah ratapan daripada jiwa orang percaya. Karena dia mendapatkan suatu pengertian bahwa ini sesuatu yang bukan alamiah. Maka dia berdoa dengan ratapan, dengan tangisan di hadapan Tuhan. Tuhan, apa maksudnya? Beri penjelasan kepada aku. Seharusnya seorang ibu ketika Tuhan memberikan kepekaan terhadap sesuatu yang terjadi bukan secara alamiah. Bukan dia minta petunjuk kepada yang lain. Tapi yang seperti Ribka lakukan. Pertama-tama dia datang kepada Tuhan dan dia menangis di hadapan Tuhan. Meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa? Apa yang terjadi dengan anakku? Seharusnya demikian. Dan Ribka memiliki sense yang demikian. Ini bukan karena faktor alamiah atau natural, tetapi ini disebabkan oleh hal yang bersifat supranatural. Dan apa yang dimaksudkan dengan supranatural? Supranatural itu berbicara mengenai kehidupan daripada kedua anak ini yang nanti akhirnya itu seperti apa. Jadi ada sense daripada Ribka, dia sepertinya mengetahui bahwa akhir hidup dari kedua anak ini akan ada sesuatu yang terjadi. Kita sebut ini sebagai peristiwa tragis yang mana tidak bisa diketahui secara detail oleh Ribka pada waktu itu. Tetapi Ribka punya sense itu. Sehingga untuk memberikan kepada dia keterangan lebih jelas
apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak ini? Maka dia minta kepada Tuhan. Penjelasannya apa? Tragis. Sebenarnya tragis itu kepada Esau. Kenapa? Karena Esau adalah dari garis keturunannya ular kan ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang pada akhirnya itu binasa hidupnya. Walaupun kita tidak lihat saat ini, tetapi paling tidak itu yang Tuhan berikan kepada kita di dalam seluruh teks. Dan Yakub itu hidupnya pada akhirnya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan oleh karena dia diselamatkan. Tetapi di dalam seluruh proses ini adalah mereka berdua itu kan melewati proses yang panjang, sukar, ya, penuh trik, penuh permusuhan satu terhadap yang lain. Perjalanan hidup mereka berdua kita tahu mengenai kisah Yakub dan Esau. Itu banyak sekali, ada yang sakit hati, kepahitan, kemarahan, balas dendam, begitu banyak. Sehingga itu sudah dimengerti dalam hal ini oleh Ribka ketika Ribka itu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan dia, anak-anak dia di dalam rahim. Sense yang begitu dalam daripada seorang wanita. Dan bagi saya ini adalah suatu kepekaan yang Allah berikan kepada seorang ibu yang takut akan Tuhan. Ibu yang takut akan Tuhan, dia tidak saja peka kepada perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara alamiah yang terjadi, tetapi dia peka sekali kepada kehendak Allah yang supra alami. Yang mungkin dijelaskan dengan kata-kata nggak bisa, tapi sense hati dia peka sekali, tajam sekali kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan pribadinya ataupun keluarganya. Nah, ini adalah seorang ibu yang takut Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Ribka ini adalah ibu yang takut akan Tuhan. Kemudian di dalam doa atau ratapan daripada Ribka itu dikatakan, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ini berbicara mengenai adanya semacam perasaan takut Ribka di dalam jiwa dia. Jadi karena Ribka itu sadar ada sesuatu yang lain yang supra alami terjadi pada dirinya, pada anak-anaknya, maka dia rasa seperti takut sekali. Semacam disergap oleh kekhawatiran dalam jiwa dia. Semacam sesuatu yang membuat dia itu, apa yang terjadi Tuhan? Membuat dia itu seperti, masa depan anak-anakku bagaimana? Ini yang di dalam kandungan ini bagaimana? Karena dia tidak bisa lihat dan seterusnya. Bagaimana Tuhan? Ada kekhawatiran. Dan Calvin bilang begini, kekhawatiran dia paling utama adalah dia takut. Kalau anak-anak yang bertolak-tolakan ini adalah mengakibatkan kemarahan Tuhan, murka Allah turun atas keluarganya dan atas anak-anaknya. Itu menyebabkan dia takut sekali. Di dalam kehidupan daripada keluarga Kristen, sekali lagi seorang ibu, seorang istri yang takut akan Tuhan, dia tidak saja peka kepada pekerjaan Allah yang bersifat supra alami, tetapi dia juga memiliki satu rasa hormat kepada Tuhan, yang dimana itu terungkap dalam rasa hati yang tidak mau hidup di dalam murka Tuhan. Orang yang hormat kepada Tuhan adalah orang yang tidak mau dimurkai oleh Tuhan. Bahkan kalau bisa keluarganya, anak-anaknya, Tuhan jangan engkau murkai anak-anakku. Kalau boleh Tuhan berkatilah anak-anakku. Tetapi Ribka dalam kesadaran yang demikian, dia punya kengerian sendiri. Calvin bilang dia ngeri sekali. Dia takut sekali sama Tuhan. Dia takut kalau Tuhan hukum mati anak-anaknya. Itu yang terjadi. Sehingga ketakutan-ketakutan yang demikian mengakibatkan Ribka itu jatuh dalam kesedihan yang amat dalam, ratapan yang amat dalam, yang membuat dia harus mencari pertolongan, penjelasan, dan penjelasan itu datang dari Tuhan. Firman yang dari Tuhan. Prinsip yang saya mau ajak kita renungkan di sini adalah bahwa setiap keluarga, setiap kita dalam perjalanan kita mengandung, melahirkan, membesarkan anak, setiap ibu dan juga orang tua khususnya, kita pasti menghadapi apa yang disebut dengan pergumulan. Tetapi persoalannya bagaimana kita meresponi pergumulan itu. Tentu ada ratapan di sana. Ada air mata di sana. Tidak mungkin seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan anak itu tidak ada ratapan. Pasti ada ratapan. Tapi bagaimana kita meresponi ratapan tersebut? Ratapan itu harus diterjemahkan di dalam cara pandang Alkitab. Bagaimana Allah melihat situasi kita. Bagaimana Allah menginterpretasi situasi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam mengambil langkah, di dalam mengambil keputusan, di dalam menyikapi situasi yang kita hadapi. Sama seperti Ribka. Ribka adalah seorang yang sekali lagi punya kepekaan terhadap apa yang Allah kerjakan, tetapi juga di saat yang sama dia punya kengerian, namun semuanya itu dia bawa datang kepada Tuhan. Baik,
Jadi dari sini saudara saya bisa lihat bahwa predestinasi nampak melalui permusuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kedua anak kembar itu di dalam rahim daripada Ribka. Dan itu berarti di saat yang sama saudara juga bisa lihat bahwa fakta permusuhan menggambarkan natur dosa. Ya. Natur dosa di mana manusia pasti akan selalu hidup di dalam permusuhan. Walaupun di sisi yang lain permusuhan itu terkait dengan orang percaya dan tidak percaya adalah ketetapan kekal Tuhan. Mari kita lihat hal yang kedua yang kita belajar daripada predestinasi. Nubuatan Allah di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Kejadian 25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kalau kita memperhatikan hal ini maka apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yakub dan Esau di dalam kandungan itu mempresaposisikan sekali lagi adanya predestinasi. Predestinasi ditetapkan oleh Allah tidak bergantung kepada usaha manusia. Ini adalah berdasarkan kedaulatan Allah. Bukan pada usaha manusia. Karena itu di dalam kitab Roma, mari kita bandingkan di dalam kitab Roma yang tadi kita baca. Roma 9. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Dan sebelum itu kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi kesimpulannya, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu kalimat yang memberikan kepada kita kunci kedaulatan Tuhan. Mengapa anak yang bungsu menjadi tuan atas kakaknya? 2 bangsa itu berperang di dalamnya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam teks itu, 2 bangsa itu kan berkaitan dengan ini ya. Keturunan yang percaya dan yang tidak percaya. Ini adalah 2 bangsa yang menunjukkan 2 kelompok manusia yang selalu ada di dalam kehidupan manusia sampai dan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi juga masalah pemilihan. Ini kan kalau kita lihat kan yang tua itu ada jadi hamba. Lalu yang muda jadi tuan. Ini kan berkebalikan dengan ketetapan Allah di dalam Taurat Musa. Kalau di dalam Taurat Musa itu kan hak kesulungan itu diberikan kepada anak sulung kan. Dan double portion ada di sana diberikan kepada anak sulung. Kalau kita misalnya bandingkan juga di dalam konteks Ibrani 12 ayat 16 sampai dan ayat yang ke-17 juga dikatakan di sana mengenai hak waris daripada anak sulung. Sama juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat bilang bahwa hak kesulungan diberikan kepada yang sulung. Tetapi sekarang Allah balik. Allah pilih yang muda jadi tuan, yang tua jadi hamba. Yang muda jadi tuan berarti ini adalah, kalau tadi kita bilangnya selamat. Yang ini tidak selamat. Lalu yang ini memiliki hak kesulungan. Yang ini tidak punya hak, tidak ada hak sulung. Allah balik. Order itu dibalik oleh Tuhan, padahal di saat yang sama order itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Allah inkonsisten? Bukankah Allah menetapkan bahwa hak kesulungan ada di tangan yang sulung? Mengapa di dalam kasus bukan saja Esau dan Yakub tetapi banyak kasus yang lain bahwa bukan yang sulung yang mendapatkan hak kesulungan itu.
Hak kesulungan selalu bukan saja diidentifikasikan dengan harta kekayaan yang double portion. Tetapi juga itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Pertanyaannya, Allah inkonsistenkah? Wah, kalau sampai di sini kita orang Kristen gak bisa diam. Kita orang Kristen harus jawab. Kalau kita bilang Allah konsisten, kasih tahu di mana argumentasinya, ya kan? Karena dia yang menetapkan, tetapi kok kesannya dia yang melanggar juga. Begitu. Tapi kalau kita kembali kepada konteks kitab Roma, saudara dan saya menemukan di sana bahwa konsistensi Allah itu begitu kokoh di dalam penetapan kekal Dia. Hak kesulungan itu adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berkaitan dengan keselamatan. Sehingga kalau kita lihat di dalam konteks Roma, Alkitab bilang bahwa dia punya hak untuk menentukan kepada siapa dia akan bermurah hati dan kepada siapa dia tidak memberikan kemurahan hati. Berarti ada pada pihaknya Tuhan Allah, hak prerogatifnya Tuhan Allah. Nah, seringkali kan kita sebagai manusia itu kan karena kita sayang kepada orang tertentu, anak tertentu, sama kayak Ishak sayang sama Esau, kepengennya berkat berikan kepada Esau. Begitu kan? Nah, favoritisme ada di dalam diri kita sebagai orang tua sehingga kadang-kadang kita bias di dalam memperlakukan anak-anak kita yang berbeda daripada rancangan kekal Tuhan atas mereka. Tapi hari ini saudara dan saya belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang telah menetapkan jalan hidup setiap anak-anak. Anak-anak yang ada dalam rahim kita itu titipan Tuhan. Tetapi yang berdaulat menetapkan jalan hidup mereka itu Tuhan. Sampai kepada akhir hidup mereka, entahkah mereka hidup di dalam konteks yang tragis, binasa, ataukah mereka akan hidup di dalam konteks yang diberkati Tuhan, diselamatkan, Allah yang menetapkannya bagi mereka. Maka nubuatan yang diberikan Allah di dalam pasal 25 ayat yang ke-23 memberikan kepada saudara dan saya kerendahan hati. Ini kita belajar ya. Kerendahan hati untuk menerima ketetapan kekal Tuhan. Yang pada saat ini kita tidak tahu seperti Ribka tahu, ya tidak? Kalau dulu Ribka sudah tahu anak yang dikandung mana yang Tuhan Allah pilih untuk diselamatkan. Karena Tuhan kasih penjelasan. Tapi hari ini kita nggak tahu anak kita siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Atau dua-duanya dipilih. Atau tiga-tiganya dipilih. Misalnya begitu. Atau jangan-jangan semuanya tidak dipilih. Kita nggak tahu. Maka apa yang saudara dan saya belajar di dalam poin ini? Belajar sebagai ciptaan yang harus rendah hati di hadapan pencipta yang memiliki hak prerogatif absolut atas ciptaan yang relatif. Kita ini relatif saudara. Sehingga saudara tidak boleh mengangkat diri kita itu seolah-olah sama pada diri Allah yang adalah absolut itu. Dia penentu segala sesuatu. Dan semua yang dia tentukan itu adalah baik adanya. Baik adanya. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan panggil kita untuk belajar predestinasi, bukan supaya kita itu mempertanyakan Tuhan dan menjadi orang yang skeptis terhadap Tuhan. Tetapi justru membuat saudara dan saya lebih rendah hati. Tuhan, terima kasih karena Engkau membukakan hal seperti ini. Membuat saya lebih rendah hati Tuhan. Kalau hari ini saya dan keluarga saya diselamatkan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena kekuatan dan hebat kami. Terima kasih Tuhan. Itu membuat kita lebih rendah hati. Karena bukan usaha kita. Karena bukan kehebatan kita. Semuanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Itu membuat kita rendah hati. Kedua, belajar predestinasi. Di mana Allah menubuatkan jalan-jalan hidup anak-anak kita. Membuat saudara dan saya sadar bahwa penentu kehidupan daripada anak-anak kita bukan orang tua. Tapi Tuhan. Orang tua alat, tetapi orang tua bukan penentu. Sebaik apapun saudara mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Mau ajar dia firman dan seterusnya. Hasil akhir anak itu akan jadi apa? Lepas daripada memang kita punya tanggung jawab di dalamnya. Allah yang tentukan. Dan itu membuat saudara dan saya tidak kemudian tenggelam terus-menerus dalam rasa bersalah. Kalau misalnya begini ya. Ibu-ibu punya anak yang ternyata sampai dengan dia mati, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Padahal ibu-ibu dan suami sudah berjuang untuk memperkenalkan Injil, bahwa dia datang kepada Kristus dan seterusnya. Tapi akhir hidupnya ternyata dia binasa. Apakah kita guilty feeling?
Apakah kita akhirnya membuat diri kita itu terus tenggelam dalam rasa bersalah? Ini gara-gara saya, ini gara-gara saya. Enggak. Bapak Ibu harus kembali kepada Tuhan. Tuhan mau apa untuk anak kita? Kalau dia diselamatkan, puji Tuhan. Kalau dia binasa, Tuhan, saya sudah berjuang habis-habisan. Ini kalimat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang dia pimpin. Ketika dia memberitakan firman dengan begitu luar biasanya kepada jemaat Tuhan. Lalu dia bilang gini, kalau masih ada di antaramu yang hatimu tertutup kepada Injil kasih karunia Tuhan, itu bukan kesalahanku. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Kenapa? Karena engkau tidak membuka hatimu kepada Kristus. Maka engkau yang akan bertanggung jawab terhadap kebinasaanmu sendiri, bukan aku. Sama dengan kita orang tua. Karena Tuhan penentu atas kehidupan anak-anak kita, kita bertanggung jawab membimbing mereka kepada Kristus, tapi sampai akhirnya jika mereka tidak diselamatkan, jangan kita terus mempersalahkan diri kita. Lain kalau Bapak Ibu tidak bertanggung jawab ya. Kalau tidak bertanggung jawab memberitakan Injil, ya saudara harus perlu salah juga. Karena dia punya kematian adalah bagian daripada kesalahan kita tidak dididik dia di dalam firman. Tapi hari ini saudara saya belajar bahwa Tuhan pegang itu semua. Penentu, rendah hati dan kemudian belajar bahwa semua anak ada di dalam ketentuan Tuhan. Hidupnya ada dalam ketentuan Tuhan. Ketiga, saudara belajar daripada nubuatan Allah. Tadi rendah hati, kedua itu adalah kita belajar untuk melihat Tuhan yang memegang menentukan hidup anak-anak. Ketiga, kita belajar untuk kemudian melihat, bersyukur, bersukacita atas predestinasi. Bersyukur, bersukacita atas predestinasi. Kenapa aku bisa bersyukur? Tadi saya katakan, natur dosa itu mengikat Yakub dan Esau. Tidak ada kelompok manusia, baik itu keturunan ular maupun keturunan perempuan yang lepas daripada natur dosa. Semua kita berdosa dan yang berarti semua orang yang berdosa binasa. Kita tahu mengenai hal itu, upah dosa ialah maut. Tetapi bagaimana kita yang di dalam dosa itu, yang dicengkram oleh kematian itu, yang diperbudak oleh dosa, dilepaskan. Kuncinya kan di sini. Predestinasi. Di dalam ketetapan kekal Tuhan, Allah berdaulat tanpa usaha manusia menentukan siapakah yang diselamatkan berdasarkan kasih kekal Tuhan. Mari kita baca dalam surat Efesus. Efesus pasal yang pertama, kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 6, kita baca secara bergantian. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, kita baca bergantian sampai ayat 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih, perhatikan, dalam kasih ia telah menentukan, mempredestinasikan kita dari semula sebelum segala sesuatu tercipta oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, kalau Bapak Ibu baca di situ, dia memilih kita karena apa? Karena dia mengasihi kita. Keadilan dia menghukum dosa dan pelaku dosa di dalam kematian kekal, tetapi melalui predestinasi, kasih kekal dia telah menarik keluar kita yang diikat, ditawan oleh dosa dan layak mati itu. Kita ditarik keluar dan diberikan hidup, diberikan berkat rohani di sorga di dalam Kristus. Maka kalau kita belajar mengenai Kejadian 25 ayat 23, seharusnya kita bukan saja sampai kepada titik meratap. Tetapi kita harus sampai kepada titik apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Allah telah memilih dan menyelamatkan. Paling tidak salah satu daripada anak itu untuk meneruskan warisan iman dan menggenapkan rancangan keselamatannya di dalam gereja Tuhan, PL maupun PB. Jadi implikasinya bagi kita sebagai ibu-ibu sampai dengan hari ini, ketika kita melihat, mendengar dan membaca mengenai predestinasi, kita diajar untuk rendah hati,
diajar untuk mengakui kepemimpinan Allah dan penentuan Allah dalam seluruh langkah hidup anak-anak kita. Tapi juga mengucap syukur. Tuhan, bersyukur karena kasih-Mu lah, maka kami dikeluarkan daripada dosa dan ikatan maut dan iblis itu. Nah, jadi dari sini saudara saya melihat betapa predestinasi membuat saudara dan saya tidak putus-putusnya mengagungkan Tuhan kita. Dan kita bisa lihat itu di dalam hal misalnya pemberian nama kepada Esau dan juga kepada Yakub. Itu kan nampak sekali bagaimana karakter daripada kedua anak ini yang sebenarnya natur dosa. Tetapi juga di saat yang sama mereka adalah anak-anak yang ada di dalam predestinasi. Baik yang ditetapkan untuk selamat, baik yang tidak ditetapkan untuk selamat. Kita lihat nama Esau di situ. Esau berarti berbulu, itu sama dengan Edom yang berarti merah. Jadi ini anak waktu lahir badannya berbulu, warna kulitnya itu merah. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan di dalam konteks Ibrani, berbulu itu mengimplikasikan natur binatang. Dan merah itu berarti mengungkapkan jalan duniawi. Jadi nama Esau itu sebenarnya sudah mengimplikasikan predestinasi Tuhan untuk menentukan bahwa dia adalah anak yang tidak dipilih Tuhan. Dari arti namanya dia. Dia adalah seorang yang hidup di padang, kita tahu. Dia punya kemampuan untuk berburu binatang. Dalam hal ini tidak ada yang berdosa dengan urusan itu sebagai pemburu dan seterusnya sebagai penakluk alam. Itu adalah sesuatu yang positif. Tapi persoalannya adalah dia mengikuti jalan duniawi ini. Mengikuti jalan duniawi ini. Walaupun kelihatan penampilan daripada Esau itu lebih menarik, lebih bagus ya. Dia ini orang yang kalau mau dibilang orang yang cakap sehingga menawan atau menarik hati daripada sang papa. Nanti minggu yang akan datang kita lihat bagaimana ironi kehidupan daripada keluarga rumah tangga ini. Tapi karakter Esau itu diungkapkan oleh James Boyce dengan 3 kata. Eat, drink, and be merry. Eat, drink, and be merry. Kenapa? Karena memang itu wataknya dia. Kayak binatang. Binatang itu kerjanya apa? Makan, minum, kawin. Dia nggak mau peduli dengan makna hidup. Pokoknya dia jalan aja begitu. Dan Esau dicatat dalam Alkitab bahwa dia telah mendukakan hati daripada sang orang tua, papa mamanya. Oleh karena dia mengambil istri yang bukan dari keturunan yang Allah kehendaki. Jadi ini memang karakternya itu kayak binatang. Jadi dia hanya mengikuti intuisi hati dia. Hasrat jiwa dia, nafsunya dia. Tapi dia tidak pernah memikirkan bahkan hak kesulungan itu artinya apa. Maknanya bagi dia, signifikansinya apa. Makanya dia jual. Sudah, yang penting laparnya dia terpuaskan dengan makan minum. Cukup. Setelah itu dia gak mau pikir lagi yang lain. Binatang tuh pikir begitu saudara. Tapi rupanya ada tipe manusia yang berpikir seperti binatang. Dan itulah Esau. Eat, drink, and be merry. Beda dengan Yakub. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam nama Yakub ya. Yakub itu digambarkan dia yang memegang tumit. Kita tahu bahwa secara figuratif itu berarti penipu, bajingan. Orang yang manipulator. Jadi itu arti namanya yang ngeri kali ya. Saya nggak mau kasih nama anak saya Yakub lah kalau kayak begitu ya. Artinya penipu, bajingan, manipulator ya kan. Ya ini jangan menyesal dengan nama Yakub yang sudah ada sekarang gitu kan. Kan sudah diperbaharui. Nah, tapi nama Yakub pertama kali diberikan adalah gambaran daripada natur dosa. Jadi Yakub itu tidak lebih baik daripada Esau sebenarnya. Di sisi yang lain, nama Yakub itu berakar juga dari satu kata Ibrani, akep. Ya, ini yang kita jarang tahu kayaknya. Dari satu kata Ibrani yang kita sebut sebagai akep. Kata akep ini berarti Allah adalah pelindung. Sisi yang positif bukan? Selama ini kan kita cuma tahu dia tuh memegang tumit, penipu, bajingan dan seterusnya. Tapi kita jarang tahu yang ini. Akep yang berarti Allah adalah pelindung. Allah adalah penjagamu pada tumitmu. Jadi setiap langkah daripada Yakub itu dijaga sama Tuhan. Jadi sangat positif arti nama ini dan sekali lagi menggambarkan kehidupan yang telah Tuhan tetapkan bagi Yakub untuk diselamatkan oleh Tuhan.
Dia orang berdosa memang. Dia memang penipu, dia memang manipulator, bajingan. Tapi di sisi yang lain Allah adalah pelindung dia. Allah menjaga dia. Dan ini adalah sesuatu perjalanan hidup yang cukup panjang yang nanti kita akan lihat di waktu yang akan datang. Bruce Waltke itu mengatakan begini. Ini Bruce Waltke ini ahli perjanjian lama. Dia bilang nama Yakub dari kata Akeb ini. Dia bilang aspek daripada nama Yakub ini mengakui pemilihan kekal Allah atas kehidupan Yakub dalam keselamatan. Dan itu membuat satu keindahan penghiburan bagi Ribka yang sedang meratap. Tuhan, lebih baik saya mati saja. Tapi Tuhan bilang ada pengharapan. Dan pengharapan itu bukan pada diri anakmu yang kacau balau itu. Tetapi pengharapan itu ada pada tangan Tuhan yang mempredestinasikan kehidupan mereka. Allah yang menggenggam mereka. Allah yang memberikan kepada mereka berkat kasih karunia khususnya kepada Yakub. Dan kalau kita membandingkan di dalam ayat yang ke-27b karakter daripada Yakub di situ ya. Ayat yang ke-27b kita lihat sebentar kitab Kejadian. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yang suka tinggal di kemah. Apa maksudnya dengan kata tenang di situ? Ini beda sekali ya dengan pemburu ya. Kalau pemburu itu jiwanya gimana? Menggebu-gebu. Begitu ya. Cepat, harus cepat. Kalau Yakub tenang. Begitu. Tenang itu dalam bahasa Ibraninya itu tam. Bukan tama ya. Ini bahasa Ibraninya itu tam. Tenang. Yang berarti orang itu tuh adalah orang yang beradab. Orang yang baik, orang yang menggambarkan moralitas hidup yang baik, yang sempurna bahkan. Di dalam arti terjemahan kata Ibrani tam. Jadi Martin Luther itu bilang begini, dari nama Yakub saja menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Yakub ini. Penggambaran mengenai dia adalah seorang yang tenang dari kata tam ini. Luther bilang, ini adalah seorang laki-laki yang saleh, yang tinggal duduk di kemah, dan Yakub cenderung menyukai hidup yang tenang seperti Abraham yang suka tinggal di kemahnya. Saudara ingat ya, waktu Abraham tinggal di kemahnya dan Allah mendatangi dia dan Allah menyampaikan firman kepadanya dan membicarakan bagaimana perjanjian Allah akan diikatkan dengan Abraham dan keturunannya. Abraham adalah seorang yang tenang. Persis Yakub kayak begitu. Jadi Yakub itu ada sisi positifnya yang digambarkan dari kata Akeb dan juga kata Ibrani tam dari sifat tenangnya yang berbeda jauh daripada kakaknya Esau. Dan sekali lagi ini menggambarkan kepada engkau dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang menggenggam hidup daripada setiap anak-anak. Memimpin mereka, mengarahkan mereka bahkan melalui karakter-karakter mereka. Karakter-karakter mereka. Untuk apa? Menggenapi rancangan dia. Menggenapi rancangan dia. Jadi kalau anak-anak beda karakter kita bersyukur tapi hati-hati juga. Jangan-jangan ini. Ya kan, karakternya kayak Esau, berbahaya besar begitu kan ya. Tapi tidak selamanya anak yang tenang itu sama seperti tam ini, ya kan. Bisa saja dia tenang-tenang menghanyutkan kan ya. Jadi, tapi di sisi yang lain kita bisa lihat bahwa Alkitab itu memberikan penggambaran yang cukup balance tentang kehidupan kedua anak laki-laki ini. Di sisi yang lain, Esau itu memang orang yang tidak dipilih Tuhan, tapi dia menikmati anugerah umum yang besar dari Tuhan. Dia punya kapasitas yang dibandingkan daripada Yakub tidak sebanding. Makanya papanya lebih sayang sama Esau. Nah, tujuan Allah memberikan keturunan kepada Ribka, kepada Ishak itu seperti apa? Di dalam teks kita ini yang kita bisa sama-sama belajar. Kalau tadi kita lihat sisi predestinasinya, keagungan Tuhan yang kita bisa belajar dan bagaimana sikap kita terhadap predestinasi di dalam kehidupan daripada Ribka dan juga dalam kehidupan kita. Apa tujuan Allah memberikan keturunan di dalam keluarga dan mengizinkan pergumulan demi pergumulan ini terjadi. Seorang penulis buku Kristen, Paul Stevens itu dia bilang begini. Tujuan Allah memberikan keturunan kepada keluarga adalah menyatakan siapa orang tua itu dan membentuk, menumbuhkan dan mendewasakan iman orang tua.
menyatakan siapa orang tua itu dan membentuk, menumbuhkan dan mendewasakan iman orang tua. Ishak, kalau kita perhatikan, siapa dia? Pasif sebagai kepala keluarga, sebagai salah satu patriark, tapi orang yang paling pasif. Iya tidak? Kalau kita bahas khusus tentang Ishak nantinya kalau ada waktu ya, Ishak itu pasif dibandingkan Ribka. Karena Ribka cekatan, wah dalam rumah tangga dia juga cekatan. Saking cekatannya, wah lebih cepat dia daripada Ishak ambil keputusan begitu kan ya. Ini berbahaya besar begitu kan. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan daripada Ribka sebenarnya. Tapi di saat yang sama Ishak itu pasif. Dan kepasifan Ishak itu mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga. Ini kita akan renungkan lebih banyak di dalam minggu yang akan datang. Paul Stevens itu bilang begini, gejala yang pada sang papa suka pasif ini bahkan dalam urusan pengambilan keputusan inti dalam rumah tangga dan terkait dengan keselamatan keluarga, akhirnya mempengaruhi seluruh perjalanan hidup Ishak dan Esau, Yakub dan seluruh keluarga, termasuk Ribka. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kehidupan daripada anak-anak itu, kita lihat bahwa Yakub itu termasuk laki-laki yang cukup pasif. Cukup pasif. Dia orang yang kalau kita lihat itu dalam hal keselamatan, dalam hal rohani, wah itu dia lemah sekali. Sangat lemah. Dan ternyata dia copy paste dari papanya. Kehidupan yang pasif di dalam keselamatan mengakibatkan anak laki-laki pasif juga. Sedangkan Ribka adalah seorang yang aktif bertindak untuk mencapai maksud tertentu dan menjadikan nubuatan Allah itu terrealisasi dalam kehidupan daripada Yakub. Namun sekali lagi itu akhirnya mengakibatkan kehancuran juga di dalam keluarga. Akhirnya saudara dan saya bisa melihat di sini bahwa Ribka punya kontribusi mengakibatkan Yakub punya hidup juga jadi kacau. Dan Yakub punya karakter kira-kira mirip Ribka. Kelihatannya tenang tapi sebenarnya tenang yang akhirnya merusak. Jadi kalau saudara saya melihat hal ini maka papa pasif, mama terlalu aktif. Itu tidak baik juga. Tetapi dua-duanya seharusnya aktif sama-sama di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Harusnya begitu. Bukan satu pasif, satu aktif. Karena tidak akan terjadi keseimbangan. Maka dalam hal ini Paul Stevens itu bilang begini. Kenapa dua anak ini harus dikasih sih di tengah-tengah keluarga patriark? Kenapa sih susah payah yang kayak begini? Tuhan Allah mau kasih tunjuk siapa karakter orang tua itu. Supaya apa? Supaya orang tua itu makin hari makin dibentuk oleh Tuhan. Berubah, dikikis daripada kehidupannya yang berdosa. Menumbuhkan iman dia dan mendewasakan iman orang tua itu. Makin hari kenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Jadi bukan cuma anak tapi orang tua pun dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini kita boleh belajar bersama-sama dalam kehidupan keluarga bagaimana predestinasi bekerja dan memimpin kehidupan daripada umat Tuhan. Bukan saja perjanjian lama tapi gereja sepanjang zaman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau Allah yang memimpin kehidupan gereja. Tuhan bahkan memberikan kepada kami anak-anak yang melaluinya Engkau boleh menggenapi rancangan kekal Tuhan dalam kehidupan gerejamu di dunia ini. Namun di sisi yang lain Tuhan juga memberikan kami suatu pengetahuan tentang rahasia Tuhan dalam predestinasi. Yang dimana kami sampai hari ini tidak mengetahuinya secara persis siapa yang dipilih dan tidak dipilih. Namun dengan begitu kami dibawa untuk lebih rendah hati dan lebih sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan. Tolong kami, bentuk kami dengan predestinasi ini dan lebih lagi kami boleh mengucap syukur karena tanpa usaha kami Engkau merancangkan keselamatan bagi umat pilihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan dari antara kita? Ya, silakan. Mungkin pakai mic. Itu saya tanya, predestinasi itu. Di mic-nya didekatin, Pak. Berarti manusia itu sebelum dibentuk bayi di dalam, Tuhan sudah predestinasi. Iya, betul. Bahkan sebelum dunia diciptakan sudah dipredestinasikan. Kalau gitu Yudas
diprediksi tidak akan selamat kan Yudas. Betul. Betul. Berarti dia tidak mungkin bertobat Iya, betul. walaupun dikasih kesempatan. Iya, betul. Tapi memang saya lihat sejarah Yudas, dia dipilih jadi salah satu murid juga kan. Itu Iya. sebetulnya satu kesempatan untuk dia. Ya, Ya kan, untuk dikasih menguasai bendahara, Ya. keuangan. Dia kan kasir. Ya dalam 12 dia dipilih sebagai yang ngurus uang. ya, Ya kan, berarti kalau sebetulnya dia kalau tahu dia prediksi, mestinya dia bertobat. Aku dipercaya, saya bertobat adalah mungkin bisa diselamatkan. Tapi bagaimana menjelaskan dia? ya, Dia dikasih kesempatan, dipercayai mengurus keuangan. ya. Kalau kita perhatikan di dalam konteks ini kan pasti permusuhan terjadi. Tapi ada satu anugerah yang dinikmati oleh keturunan ular juga. Yaitu apa itu? Kita sebut tadi? Anugerah umum. Anugerah umum ini kan bukan berkaitan tentang keselamatan kan ya. Tapi keturunan perempuan saja yang memiliki dua macam anugerah ini sekaligus. Umum dan khusus. Anugerah umum ini termasuk terlibat dalam pelayanan. Seperti Yudas Iskariot melihat Kristus. Melihat Kristus, anak manusia yang berinkarnasi. Ini sesuatu privilege yang luar biasa, kita nggak lihat, dia lihat begitu. Mendengar firman Kristus. Ini adalah bentuk-bentuk anugerah umum yang diberikan kepada semua manusia. Begitu. Semua manusia diberikan kesempatan untuk boleh terlibat di dalam pelayanan, boleh terlibat di dalam firman, boleh terlibat di dalam karunia-karunia, beragam karunia yang Allah berikan kepada dia. Tadi saya katakan bahwa Esau saja punya kemampuan, kapasitas yang bahkan kalau dibandingkan dengan Yakub itu Yakub di bawah. Esau lebih bagus kapasitasnya. Secara Ancient Near East, Timur Dekat kuno, budaya pada waktu itu, pemburu itu orang yang sangat-sangat kuat badannya. Intelektualnya, kecerdasannya, kecepatannya. Begitu. Yakub itu anak mami. Enggak ada apa-apanya itu. Begitu. Zaman dulu dianggap remeh dia. Tapi saudara bisa bayangkan ya, dengan seluruh kapasitas, kita bilang ini karunia-karunia atau talenta, ya, karunia atau talenta ya. Saya pakai kata karunia karena nggak ada talenta yang tidak datang dari Roh Kudus. Sekalipun itu orang yang tidak percaya, pasti karunia dari Roh Kudus. Ini semua diberikan kepada mereka yang disebut sebagai keturunan ular. Sehingga sulit sekali kita membedakan mana orang yang percaya dan mana orang yang nggak percaya. Sampai kapan? Sampai Tuhan yang menyingkapkan sendiri. Begitu. Nah, jadi kalau Bapak tanya, Yudas Iskariot diberikan kesempatan, iya dipanggil masuk ke dalam lingkaran internal 12 murid Yesus, tapi nggak sama dengan dipanggil untuk diselamatkan. Begitu. Tapi itu sama seperti Esau yang diizinkan Allah lahir dalam keluarga para patriark. Tapi itu nggak sama dengan Esau mewarisi iman atau keselamatan dari keluarga patriark. Berarti Yudas itu dia memilih binasa, dia pilihan dia sendiri sebetulnya. Salah dia sendiri sebetulnya. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Kesempatan begitu banyak, talentanya begitu banyak. Yesus percaya dia sebagai kasir, masih tidak mau bertobat. Ya, betul. Dan itu menunjukkan kepada kita seriusnya dosa dan betapa diri kita itu dicemari, diperbudak, diikat oleh dosa sedemikian rupa sampai-sampai Kristus yang dilihat dengan mata kepala aja. Tanda petik ya. Kok nggak bisa ubah hatinya Yudas gitu. Itu berarti dosa terlalu begitu kuat mengikat hati kita. Tapi itu nggak sama dengan mengatakan bahwa dosa lebih berkuasa dari Kristus. Tapi untuk memberikan gambaran kepada kita. Kalau kita sudah diikat oleh dosa, hanya satu yang bisa lepas kita dari dosa. Tuhan Yesus. Dan itu berdasarkan kehendak dia. Ya, silakan Pak. Ya, yang di belakang. Oh ya. Terima kasih Ibu ya untuk berkat firman Tuhannya nih luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat sejarah Ishak ini ya. Dari Abraham sudah bermasalah, Ishak bermasalah ya. Nah sekarang Ribka kan mandul berdoa. Dibukakan oleh Tuhan ya. Itulah karunia Tuhan yang tadi namanya predestinasi ya. Itu satu ya.
seandainya di tengah-tengah keluarga kita ada yang mandul, apakah kita bisa berpikiran positif? Karena saat ini kalau kita memandang hal itu, sepertinya kita memandang sebelah mata dan menganggap ada ketidaksempurnaan karena dosanya. Segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Ya kan? Kalau Tuhan tidak kasih seharusnya kita aminin, berarti memang berkat Tuhan tidak ada buat dia. Apakah kita bisa menerima dengan baik? Nah, ini masalah hak kesulungan. Jadi dari nenek moyangnya bermasalah sampai dengan Ishak bermasalah. Seperti ibu bilang tadi, Ishak ini bajingan manipulator. Kecilnya aja sudah begitu, sampai dengan keturunannya juga begitu. Ya, Yakub maksudnya ya Pak ya? ya Yakub. Ya, Ishaknya bermasalah juga ya. Seandainya dia bisa melihat dengan baik, apakah berkat Ishak itu, berkat yang dia berikan itu akan tertukar antara Yakub dan Esau? Dia kan tidak bisa melihat. Sebenarnya di sini yang punya peranan Ribka. Kenapa Ribka tega? Itu anaknya dua kan? Memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Yang kecil akan menjadi tuan buat yang besar kan? Seandainya Ribka tidak mendengar, Yakub berbicara kepada Esau. Ishak berbicara kepada Esau. Apakah itu terjadi? Kita nggak tahu kan ya. Berarti apa yang terjadi pada saat ini di dunia ini, berarti itu adalah atas seizin Tuhan kan? Seperti yang terjadi di Israel sekarang. Berarti kalaupun terjadi di tengah-tengah kita, berarti kita cukup pasrah aja ya. Karena kita juga tidak punya hak untuk merubah. Karena kita sudah yakin ini adalah kuasa Tuhan. Kita duduk aja. Biar aja nanti kalau memang baik, baik aja. Kalau enggak aja. Ya. Nah, Ishak pergi ke negara lain. Bermasalah. Ya. Istrinya jadi saudaranya. Raja marah sama dia kan. Oh Ishak. Nah, begitu dia pergi ke Laban dikasih istri dua. Bermasalah lagi. Lea dan Rahel. Ya kan? Jadi seolah-olah dari awal sampai habis itu permasalahannya nggak ada habis gitu ya. Kayak benang kusut ya Pak ya? Nah, berarti jadinya kita pun hidup di sini ya, di dunia ini dengan segala permasalahan kita hanya bisa berdoa pasrah semoga yang terbaik. Kalaupun terjadi sesuatu berarti memang seizin Tuhan. Nah, apakah kita bisa mengimani yang seperti itu? Oke, terima kasih Ibu. Baik, orang yang mandul tidak sama dengan mengatakan bahwa dia itu dikutuk Tuhan. Kalau di dalam konteks kejadian, mari kita lihat sebentar kejadian 25 tadi. Ayat yang ke-20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan bahwa di balik daripada kemandulan itu Tuhan bekerja. Saya pernah jelaskan tentang Sarah mengenai possibility dan impossibility. Dan mandul itu adalah sesuatu tindakan Allah yang memang diizinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, tetapi tidak boleh selalu diterjemahkan sebagai kutuknya Tuhan. Gak boleh. Contoh misalnya Hana juga mandul kan, tapi kalau kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 5b, 6b dan seterusnya, di situ dikatakan Tuhan yang menutup dan membuka rahim Hana. Dia yang menutup kandungannya. Dan kemudian dia juga yang mengingat kepada Hana dan kemudian dia buka. Yang berarti bahwa memang kemandulan itu adalah bagian daripada ketetapan Allah. Mandul bisa diterjemahkan sebagai kutuk oleh Allah. Tapi mandul ini juga bisa diterjemahkan sebagai berkat Allah. Sehingga di dalam kacamata orang Kristen, penderitaan tidak pernah selalu menghasilkan apa yang buruk bagi orang Kristen di dalam konteks kehidupan iman dia. Kemandulan itu sesuatu yang buruk, iya.
Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kita bilang jahat, ya. Tetapi yang jahat itu di tangan Tuhan, dia ubah jadi berkat. Dan disinilah proses Allah membentuk orang-orang percaya. Memiliki iman kepada Allah yang berdaulat. Dan juga melihat fakta hidup dan bagaimana menerapkan iman di tengah-tengah fakta hidup yang demikian. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau hari ini ada orang Kristen yang tidak punya anak, jangan cepat-cepat bilang dia dikutuk Tuhan. Siapa tahu memang Tuhan menutupnya karena Tuhan punya rancangan tertentu yang mau dia genapi di sana. Yang kedua, masalah predestinasi ini tidak meniadakan tanggung jawab manusia Pak. Predestinasi ini seperti kalau kita lihat ya, dua sisi mata uang yang di sana ada kedaulatan Allah. Tapi juga ada tanggung jawab manusia. Ini dua sisi mata uang. Yang dimana semuanya ada dalam ketetapan kekal Tuhan. Jadi misalnya Allah menetapkan Esau binasa, itu nggak sama dengan Esau tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak cari Tuhan, tidak kenal Tuhan dan seterusnya. Bukan. Atau membuat Ishak dan Ribka menjadi orang yang sudah pasrah aja, menyerah aja. Toh Tuhan punya kehendak, kalau dia binasa ya sudah. Nggak begitu. Tapi ada tanggung jawab manusia di sini. Dua sisi mata uang. Jadi nggak boleh kita cuma tekankan kedaulatan Allah, buang tanggung jawab. Atau tekankan tanggung jawab, buang kedaulatan. Tidak boleh. Dua-dua harus jalan sama-sama. Begitu Pak. Sehingga kita sebagai orang Kristen justru karena ada predestinasi membuat kita tambah gentar. Tambah gentar untuk apa? Tuhan kalau boleh, saya injili sebanyak mungkin orang. Keluarga saya, jemaat Tuhan, mau siapa saya injili. Karena kita tidak tahu siapa umat pilihan Tuhan. Sampai Tuhan yang bangkitkan, Tuhan tarik dia melalui Injil untuk diselamatkan. Jadi itu berarti melibatkan tanggung jawab manusia. Kalau kita tidak bertanggung jawab memberitakan Injil kepada sesama kita, kepada keluarga kita, maka itu berarti Alkitab bilang apa? Kita yang diminta Tuhan atas darah orang tersebut. Tanggung jawabnya. Karena kita turut terlibat memiliki andil dalam kebinasaan orang itu. Jelas ya Pak ya? Oke. Gak ada lagi anak muda? Oh, ini anak muda ya. Ya, mau sharing sedikit ya Bu. Tentang predestinasi ini. Kemarin waktu anak saya ikut CD ya, pelajaran itu katekisasi tentang predestinasi ini. Kami setiap malam kan sebelum tidur selalu ada waktu untuk bercerita atau sharing. Lalu saya bilang begini sama dia, nak, pelajaran tentang predestinasi apa yang mengganggu hatimu waktu kamu menerima pelajaran ini. Lalu saya cukup terkejut ketika dia bilang begini, predestinasi dan kedaulatan Allah. Excel itu takut Mami, kalau 10 tahun atau 20 tahun ke depan tiba-tiba Excel jadi ateis. Dia menyentuh begitu Bu. Dia bilang, Excel takut Mami kalau itu terjadi. Ternyata predestinasi Excel itu ke sana gitu. Lalu saya diem. Lalu papinya bilang begini, nah pertanyaanmu itu pertanyaan yang wajar. Pertanyaan yang lumrah. Tetapi untuk hal yang 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kamu gak perlu memikirkan hari ini. Karena kamu akan capek untuk memikirkan itu. Selama kamu punya hati nurani dan ada Roh Kudus dalam hatimu dan kamu selalu ditegur akan dosa, berarti Tuhan masih ada di hatimu. Lalu saya berpikir begini Bu, untuk menjelaskan tentang predestinasi terhadap anak remaja yang sudah mengerti pertanyaan itu ya, bukan hal yang mudah untuk itu. Ya, itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua, saya cukup diberkati dengan satu perkataan Bu Kris tadi bahwa seorang ibu itu harus peka akan kehendak Tuhan terhadap anak-anaknya. Bagaimana Bu kita seorang ibu, kepekaan itu kita dapatkan dari mana gitu? Apakah ada sesuatu yang kita kita amat-amati anak kita begini, begini gitu? Atau apa yang harus kita pelajari akan kepekaan ini sebagai seorang ibu terhadap kehendak Allah terhadap anaknya? Oke, baik. Saya kira apa yang dikatakan tadi itu sesuatu kekhawatiran yang buat saya itu worth it untuk dipikirkan. Kita sebagai orang tua harus jawab. Kalau saya yang ditanya begitu, saya bilang begini, nak,
Pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kedua, jika itu terjadi ada satu solusi yang harus kamu ingat. Ini, Kristus. Hari ini mungkin saya masih bisa temani kamu. 20 tahun kemudian bisa saya sudah mati. Tapi kalau kau jadi ateis, ingat satu hal. Predestinasi ada kedaulatan Allah, ada tanggung jawab manusia. Ada natur berdosa yang ikat kamu, yang membuat kamu jadi ateis. Tapi ingat, penyelesaiannya ada dalam Kristus. Maka perjumpaanmu dengan Kristus itu paling penting. Soal kamu jadi ateis ke depan, soal kamu nanti menjadi seorang yang mungkin free thinkers, mungkin hidup di dalam transgender, dan bahkan yang dosa paling berat, ingat. Ini, kembali kepada Kristus. Dia pulihkan kita. Maka kunci yang paling utama saudara harus sodorkan kepada remaja adalah Kristus. Itu paling utama. Supaya dia punya kekuatan ketika apapun yang terjadi, Tuhan, saya nggak tahu Tuhan. Saya dalam kegentaran, tapi predestinasi tidak ajar kita hanya untuk gentar takut sama hukuman Tuhan. Tapi harus bersyukur karena dia memilih kita dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Maka kunci Kristus harus diberitakan. Begitu ya. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya itu bisa peka kepada kehendak Tuhan. Yang bersifat supra alami. Itu tuh satu kepekaan yang diasah tiap-tiap hari. Gak yang datang tiba-tiba. Diasahnya melalui apa? Pertama, kebiasaan untuk mendengar firman terus. Kebiasaan mendengar firman itu adalah membentuk cara pandang kita terhadap fakta hidup. Pembentukan worldview, cara pandang. Yang kedua, doa. Firman dan doa ini dua hal yang harus jalan sama-sama. Karena biasanya orang yang peka dengan Tuhan itu dia karena sering baca Alkitab dan mengerti kebenaran Tuhan. Tuhan itu kasih dia kepekaan untuk mendoakan sesuatu hal. Yang bisa saja dia lihat, kayak orang lain lihat kayak biasa-biasa. Tapi Tuhan itu kasih dia sense. Ini kayaknya kamu harus doakan untuk anakmu yang ini. Oh ini kayaknya kamu harus doakan untuk ibu yang ini. Harus doakan karena ada sesuatu pada diri dia. Nah itu yang disebut dengan kepekaan dalam doa. Dan itu diasah tiap-tiap waktu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pengenalan lingkungan dan juga orang bersangkutan yang ada di sekeliling kita dengan tepat. Supaya kita nggak salah menilai kan. Jadi pengenalan lingkungan, pengenalan yang bersifat umum terhadap pribadi orang dan pribadi dan keluarga kita, jemaat kita itu penting supaya apa? Membangkitkan satu kepedulian dalam diri kita dan juga kepekaan apa yang menjadi kebutuhan komunitas kita. Apa yang menjadi kebutuhan anak kita? Apa yang menjadi kebutuhan suami kita? Ya kalau kita misalnya sibuk kerja, nggak pernah komunikasi sama anak, sama istri, mana tahu kita kebutuhannya apa? Lalu bagaimana terbentuk kita punya kepekaan? Kalau hal yang bersifat lingkungan ini saja kita tidak peka. Maka tiga hal ini menurut saya adalah sesuatu yang harus terus dilatih dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu biasanya kasih kepekaan nggak tiap hari. Biasanya itu dia ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dia mau kita harus bertekun dalam doa. Memang semua kita bertekun doa. Tapi ada case-case khusus yang kayak Ribka begitu. Yang membuat kita harus benar-benar duduk berdoa tekun sampai begitu lamanya. Nah itu biasa dikasih kepekaan khusus buat kita. Tapi ingat itu tiga hal ini dia terus latih kita tiap-tiap hari. Begitu. Ya Pak. Mungkin itu. Masih ganjal di hati saya. Seperti ya orang yang sudah sejarah dulu sebelum Yesus lahir maksudnya. Iya. Jadi itu Injil apa berita keselamatan mereka nggak pernah dengar. Orang di Afrika di tengah hutan atau orang Chinese yang kuno 1000 tahun lalu seperti Konghucu itu. Mereka tidak kenal Yesus, tidak mungkin kenal Yesus. Kalau Yesus belum lahir. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah predestinasi? Ya, kita harus akui mengenai kalimatnya Paulus di dalam Roma yang dia mengatakan bahwa untuk waktu tertentu Allah membiarkan dunia ini ada di bawah kuasa kegelapan. Sampai datang terang yaitu Kristus Tuhan lahir di dunia ini. Dan masa kegelapan itu salah satunya adalah masa Konghucu itu. Tapi mereka punya hikmat Pak. Anugerah umum bijaksana mereka yang cukup dekat dengan kekristenan. Tapi tetap saja itu bijaksana dunia. Mereka punya bijaksana itu mereka mengerti tata hidup, tata cara hidup dan seterusnya. Tapi mereka tidak diselamatkan. Sampai kapan? Sampai Injil masuk Tiongkok. Sampai Injil masuk Tiongkok. Tapi kalau sudah mati bagaimana? Ada kesempatan tidak? Ya nggak ada Pak. Tidak ada kesempatan lagi. Iya. Bagaimana? Oh penghakiman akhir. Penghakiman akhir maksud Bapak. Ini kita dari Ribka sampai di Wahyu.
Ya, jadi penghakiman final ya, penghakiman akhir. Di dalam Alkitab, penghakiman itu didasarkan kepada perbuatan manusia. Ya. Perbuatan ini ada standarnya. Standarnya adalah sempurna. Sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Yang berarti seluruh hukum Allah harus dilakukan tanpa cacat celah. Baik secara internal, potensial maupun secara aktual. Dalam kehidupan kita berperilaku hidup. Harus sempurna. Persoalannya kan di sini kan terbagi menjadi dua kelompok manusia kan. Yang tadi saya katakan ini. Keturunan ular dan keturunan perempuan yang percaya. Mereka berdua, kedua kelompok ini diukur dari perbuatan ini. Keturunan ular, contoh Konghucu misalnya. Contoh ya, dia punya hikmat luar biasa. Sokrates, Aristoteles, Plato, dia punya kemampuan hikmat luar biasa. Dia punya Plato misalnya, urusan politik dan seterusnya. Wah itu hebat kali itu, ya kan? Alexander Agung, ya, yang gurunya juga Aristoteles. Wah kalau kayak begini orang hebat-hebat nih mau taruh di mana mereka kan? Cukup berkontribusi besar nih dalam dunia. Mereka di sini. Apa yang mereka diadili pakai apa? Perbuatan mereka. Berdasarkan wahyu umum yang telah mereka ketahui melalui etika-etika salah benar yang mereka mengerti di dalam hati nurani mereka. Roma pasal 2 bilang begitu. Diukur ke situ. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Gagal total, masuk neraka. Ya kan? Sekarang keturunan perempuan dicek sempurna enggak? Enggak sempurna juga. Masuk neraka enggak? Enggak, karena ada siapa? Kristus yang sudah sempurna menggenapkan semuanya itu bagi kita, maka kita masuk ke sorga. Begitu Pak. Jelas ya Pak ya? Ada celah-celahnya, ada kelemahan juga teori ini. Apa itu? Selalu berbeda. Dia kalau lahir sebelum Yesus lahir, bagaimana? Ya. Ada kesempatan mendekati salib. Tidak. Betul, betul, Dia betul. mungkin ketemu Yesus, sudah mati Yesusnya kok. Bukan mati, dari sorga. Jadi Jangankan orang Tiongkok Pak, orang Indonesia nenek moyangnya kita yang dulu pun, misalnya di orang Batak adat Parmalin, adat Parmalin, terus kemudian orang Sumba ada Merapu, mereka nggak dengar Injil loh waktu zaman dulu kan, waktu mereka nenek moyang itu ada, Injil belum masuk. Ya sama, wahyu umum ini ya, wahyu umum dan wahyu khusus ya, jadi ini ya, semua manusia perbuatannya berdasarkan sempurna sesuai dengan hukum Allah ya yang dinyatakan dalam wahyu. Wahyu itu kan ada umum, ada khusus. Khusus ini adalah Alkitab dan Kristus ya kan? Dan Kristus. Tapi umum ini ada apa? Hati nurani yang di sana ada hukum-hukum Allah, 10 hukum Allah ada di sana. Kita lihat di mana Roma 2 ayat 14, 15. Coba kita baca. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi mereka dituntut adalah ketika mereka tahu hati nurani mereka tentang urusan 10 hukum Allah ini, mana yang baik dan mana yang jahat, ikuti saja secara sempurna. Kalau mereka ikuti secara sempurna, selamat mereka Pak. Persoalannya mereka nggak bisa sempurna. Begitu kan? Lalu Kristus juga belum datang di dalam konteks inkarnasi, misalnya pada zaman sebelum Masehi. Begitu. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak diberikan firman, ada firman yang sudah ditanamkan Tuhan dalam hati nurani manusia. Persoalannya manusia karena natur dosa tidak sanggup menaatinya secara sempurna. satu lagi, kalau ini untuk orang dewasa, kalau dia waktu bayi meninggal bagaimana? Nah, berlaku sama Pak, berlaku sama.
baik kita yang hidup dalam zaman ini setelah Kristus datang, ataupun mereka yang hidup sebelum Kristus datang, berlaku sama. Bayi yang dalam kandungan ditentukan oleh Allah, selamat atau tidak selamat. Sama kayak Esau dan Yakub kan, belum tahu mana yang baik dan yang jahat, sudah di dalam kandungan itu predestinasi berlangsung. Sehingga mereka diselamatkan atau binasa bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena ketetapan kekal Tuhan. Begitu, khususnya keselamatan ya. Begitu. Tapi kalau waktu dia masih bayi, masih balita, dia meninggal, dia kan tidak tahu mana yang plus, mana yang minus. Perbuatan salah atau binasa dia jadi bisa membedakan. Setelah, Dia meninggal bagaimana? ya, kalau anak balita itu adalah anak orang Kristen, biasanya dia sudah diperkenalkan firman dari dia bahkan dalam kandungan. Dikasih lagu rohani lah, dibicarakan firman lah, biasanya sudah diperkenalkan firman. Kalau dia anak balita orang Kristen. Dan ketika anak balita itu dibaptiskan, berarti anak itu di dalam iman orang tua, percaya bahwa janji firman yang diikatkan kepada Allah dengan Abraham dan keturunannya, itu juga mereka mengimani diberikan kepada anak mereka yang dibaptiskan. Walaupun anak itu nanti besar harus disidi supaya apa? Mengakui imannya di hadapan jemaat. Begitu. Waktu saya Ini yang terakhir Opa ya. Waktu saya belum percaya Tuhan, tapi detik-detik semenjak saat-saatnya saya percaya Yesus. Tapi waktu itu anak saya meninggal, saya baru percaya. Bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak. Apa yang Saya pernah tanya ibu waktu di sana. ya. Kan saya percaya Yesus karena anak saya dipanggil Tuhan. Oh, Nah, itu bagaimana? tapi sebelumnya Opa kan sudah pernah dengar Injil dari orang lain bukan? Pernah kan? Ya, tapi Opa kan berkeras hati tidak mau terima kan? Nah, jadi yang saya sampaikan kepada Opa adalah anak dipanggil Tuhan sebagai pukulan. Karena Opa keras hati. Itu pukulan supaya Opa bertobat. Kalau Tuhan gak panggil anak itu, Opa tetap keras hati. Tapi karena Tuhan panggil anak itu, maka Opa serahkan hati untuk Tuhan. Jadi itu semacam pukulan. Ya. Nasib anak ini bagaimana? Dia diselamatkan enggak? Kalau dia tidak pernah dengar Injil dan dia tidak pernah meresponi firman sampai dengan dia menutup mata, sekalipun kita serahkan kepada pendeta untuk bikin penghiburan, tetap saja dia tidak percaya Yesus. Karena apa? Sebelum dia mati itu konfirmasi terakhir dia percaya Yesus atau tidak. Begitu. Tapi dia waktu balita dia kan tidak mengerti soal Injil ini. Bagaimana Iya. dia? Masa dia langsung divonis masuk neraka? Nah, sampai di sini kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan ya Pak ya. Karena Tuhan yang tahu mana umat pilihan Tuhan dan yang bukan. Kalau saya kan gak tahu umat Tuhan yang pilihan dan bukan begitu kan ya. Jadi biar Tuhan yang tentukan dia begitu. Baik ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Allah yang telah merancangkan keselamatan bagi umat pilihan Tuhan. Yang telah menaruh belas kasih-Mu atas kami, orang-orang yang layak dimurkai oleh Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia ini menggairahkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan kami, memberikan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mempersembahkan keluarga kami sebagai korban yang berbau harum di mezbah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai setiap hidup kami, memberikan kepada kami penopangan iman, dan terus mengandalkan Tuhan kami sampai kami berjumpa muka dengan Kristus. Amin.